Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar soal SPOK dalam kalimat. Ini termasuk ciri kebahasaan dari teks cerita inspiratif dan semua teks yang ada di bahasa Indonesia. Apa itu SPOK? Kalau SPOK itu adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita mulai dari subjek. Kalian tidak perlu belajar apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, dan macam-macam. Kita langsung ke contoh kalimatnya aja. Contoh kalimat yang pertama. Misalnya saya punya satu kalimat, Asep sedang apa ya? Bermain gasing. Nah, kalau di sini ada kalimat Asep sedang bermain gasing. Nah, kita bertitik. Nah, yang subjek yang mana? Yang predikat mana? Objek mana? Keterangan mana? Oke. Akan saya beri contoh analisisnya. Asep itu adalah subjek. Asep subjek. Sedang bermain itu predikat. Gasing itu objek. Jadi di sini Asepnya subjek, sedang bermain itu predikat, gasing objek. Kok tidak ada keterangan? Nah, ini saya beri aturan kenapa di dalam satu kalimat itu bisa ada keterangan, bisa tidak. Aturannya seperti ini. Di dalam satu kalimat minimal atau paling tidak itu ada subjek dan predikat. Di dalam satu kalimat minimal ada subjek dan predikat saja cukup. Misalnya saya bercontoh kalimat yang bisa subjek predikat saja. Misalnya Asep berkebun. Selesai. Asepnya subjek, berkebunnya predikat. Jadi satu kalimat. Tidak perlu ada objek. Tapi kalau di kalimat yang atas itu kalian bisa melihat Asep sedang bermain gasing. Kenapa harus ada gasing? Ini namanya adalah dia membutuhkan objek. Predikat yang membutuhkan objek. Jadi Asep misalnya katakanlah subjek predikat saja. Asep sedang bermain. Bermain pun sebenarnya sudah menjadi satu kalimat bisa. Diberi titik di sini juga bisa tanpa gasing. Anggap saja gasing ini hilang. Asep sedang bermain. Itu sudah cukup menjadi satu kalimat sebenarnya. Jadi minimal harus ada subjek dan predikat. Lalu aturan dalam kalimat yang kedua adalah kalimat itu selalu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Saya langsung ke contoh yang atas saja. Asep sedang bermain gasing. Asep di sini A-nya itu saya beri huruf kapital karena ini adalah awal kalimat. Karena di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Dan satu kalimat itu selesai diakhiri dengan titik, gasing titik. Selesai. Kalau ketika kalian membuat sebuah kalimat, contohnya seperti ini.
saya sedang sakit misalnya. Kalau kalian tidak membuat titik di sini, ini namanya bukan kalimat. Ini namanya frase atau bisa disebut klausa juga. Tergantung dari berapa banyak kata yang ada di sini. Kalau misalnya seperti ini juga, saya S-nya kecil, tapi akhir titik, sama aja. Ini bukan kalimat. Jadi yang namanya kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Ingat ini aturan setelah ini aturannya kalimat. Aturan kalimat. Nah, yang ini aturan kalimat. Jangan sampai lupa. Kita coba lagi contoh baru. Misalnya, saya pakai nama siapa ya? Jangan Asep lagi, bosan. Pakai nama siapa ya? Katakan gini aja. Adi membeli buku di pasar. Kok di pasar ya? Kan toko buku. Adi membeli buku di toko buku misalnya. Contohnya simpel-simpel aja. Nanti soalnya agak rumit. Seperti biasa. Jadi Adi ini adalah subjek. Wah, tuh keliru ya. Bentar. Nah, Adinya subjek, membeli predikat, buku objek, di toko buku itu keterangan. Ini lengkap, SPOK. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Gimana contoh misalnya contohnya tanpa objek? Tadi kan di awal ada SPO aja. Terus contoh lagi SPOK. Lalu bagaimana kalimat yang SPK aja tanpa O, tanpa objek? Nah, misalnya seperti ini. Saya pakai nama siapa lagi? Supardi berjalan di pantai. Nah, ini tanpa objek. Supardi itu subjek. Supardi subjek, berjalan itu predikat, di pantai itu keterangan. Tanpa objek. Ada satu lagi selain subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu adalah namanya pelengkap. Pelengkap dan objek itu hampir mirip, tergantung predikatnya. Misalnya seperti ini. Kalau kalian mengatakan Adi membeli buku di toko buku, itu membutuhkan objek. Kalau pelengkap itu seperti ini. Siapa lagi namanya? Selain Supardi, Zainuddin misalnya. Zainuddin belajar matematika. Zainuddin belajar matematika. Zainuddin di sini adalah subjek, belajar itu predikat, matematikanya apa? Apakah objek? Ini contoh pelengkap. Jadi objek dan pelengkap itu ada di tempat yang sama sebenarnya. Tapi bedanya, kalau objek itu biasanya menggunakan predikatnya seperti membeli, menulis, pokoknya Kalau pelengkap itu selalu kebanyakan berawal dari ber. Bedanya adalah gini. Misalnya
yang dianggap sebagai pelengkap, ketika itu objeknya adalah pelengkap, itu adalah kalimat yang tidak bisa diubah menjadi pasif. Jadi seperti ini. Kalau ini bisa diubah menjadi pasif karena buku itu adalah objek. Misalnya saya ubah jadi pasif seperti ini. Di toko buku, buku dibeli oleh Adi. Ini menjadi kalimat pasif. Tapi coba kalau kalimat ini cobalah jadikan kalimat pasif. Zainuddin belajar matematika. Matematika dipelajari Zainuddin. Nggak cocok. Belajar itu adalah ber plus ajar. Kalau dipelajari itu adalah di plus ajar plus i. Jadi beda. Kalau ini kan sama. Membeli adalah menasal ditambah beli. Dibeli juga di plus beli. Kalau ini belajar harus menjadi dipelajari. Harus dipelajari. I-nya itu terlalu panjang. Jadi nggak bisa. Makanya kalimat ini tidak bisa menjadi kalimat pasif. Makanya objek matematika yang di sini itu dianggap sebagai pelengkap seperti itu. Mungkin hari ini kita belajar itu saja, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Cobalah kalian cari lebih banyak contoh. Ini dirangkum. Ditambah juga beberapa contoh yang kalian sudah analisis juga. Misalnya kalian membuat kalimat seperti ini. Coba kalian analisis sendiri, terus nanti baru mengerjakan soal. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.